Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mendiskusikan mengenai pembelajaran STEM, yang mana tugas ini diselesaikan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Zetra Haidar Putra, MSc PhD, dalam mata kuliah inovasi pembelajaran di SD. Sebelum memasuki kegiatan diskusi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Siti Nurhalizah, yang kedua ada Novita Jayanti, dan yang ketiga saya sendiri Mutia Herni. Baiklah, untuk yang pertama, di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian dari STEM yang akan dijelaskan oleh Siti Nurhalizah. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit apa itu STEM. STEM adalah metode pembelajaran yang menekankan pada hubungan pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya sistem pembelajaran ini, diharapkan dapat membuat para siswa terbiasa untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara kreatif. Itulah sedikit tentang pengertian STEM dari saya. Baiklah, kan di antara kita bertiga tadi udah ada mencari satu jurnal kan, habis itu kita buat catatan kecilnya, catatan pentingnya lah ibaratnya. Nah, di sini kita akan mendiskusikan hasil dari catatan penting dari jurnal yang kita baca tadi. Kira-kira yang pertama siapa dulu yang mau membacakan hasil dari catatan pentingnya? Ya udah, aku aja lah, Ndak. Boleh. Aku aja lah duluan, Ndak. Boleh. Ya. Jadi dari jurnal yang judulnya Pemodelan Kuantitatif Siswa Kelas 5 dalam Investigasi STEM, kan udah dicatat catatan kecil itu ada beberapa poin-poin yang ditemukan dalam jurnal tersebut. Yang pertama, banyak sekolah lebih memilih untuk tetap dengan pembelajaran STEM tertutup karena membuat siswa mengintegrasikan pembelajaran mereka sendiri dalam persiapan untuk pemecahan masalah interdisipliner di masa depan. Terus yang kedua, salah satu tantangan abadi dalam pendidikan STEM terintegrasi adalah menjaga integritas konten disiplin berlaku untuk matematika yang sering dipermudah atau bahkan diabaikan dalam penyelidikan STEM tersebut. Terus poin yang ketiga, matematika adalah dasar untuk pengalaman STEM interdisipliner, menyediakan alat untuk mengukur aktivitas sains, menganalisis desain teknik, dan memodelkan kumpulan data yang benar. Terus poin yang keempat, dalam penyelidikan STEM, matematika dan sains berbagi hubungan timbal balik. Matematika diperkaya melalui konteks sains tentang viskonsitas, dan sains diperkaya melalui pemodelan kuantitatif data waktu aliran. Yang poin kelima, dirancang untuk menilai perkembangan penalaran kovariasional siswa. Kerangkanya tersebut terdiri dari 5 tingkat. Yang pertama, nilai suatu variabel dengan perubahan yang lain. Yang kedua, arah perubahan. 3, jumlah perubahan. Yang keempat, tingkat rata-rata perubahan. Yang kelima, laju perubahan seketika. Itu sekian dari jurnal-jurnal yang telah dicatat. Poin-poin penting yang dicatat dari jurnal tersebut. Kak Liza, tadi waktu kakak baca poin-poin tentang jurnal yang udah kakak ringkas, Novi ada mendengar tentang penalaran kovariasional. Kira-kira penalaran kovariasional itu apa ya? Jadi penalaran kovariasional ini kegiatan kognitif yang berupa pengordinasian dua kuantitas berbeda dengan memperhatikan proses berubahnya ketika dihubungkan satu sama lain. Itu. Oh, ya. Terima kasih, Kak.
Ya, Ini lanjutlah. selanjutnya boleh Nopi nggak yang menjelaskan tentang jurnal yang udah Nopi dapat tadi? Sedikit Boleh. membaca Boleh. jurnal yang Nopi baca tadi. Di sini Nopi mendapatkan judul jurnal yang berjudul Mengubah Pendidikan Sains Berbasis Isu dengan Teknologi Inovatif. Journal of Science, Education, and Technology mengumpulkan naskah untuk edisi khusus yang akan menampilkan penelitian tentang penggunaan teknologi untuk mendukung pendidikan sains berbasis isu. Pendidikan sains berbasis isu mewakili serangkaian pendekatan untuk pengajaran dan pembelajaran sains yang memprioritaskan kontekstualisasi pengalaman pembelajaran dalam isu-isu dunia nyata yang merupakan masalah sosial. Pendekatan berbasis isu termasuk pengajaran isu-isu sosial ilmiah, pengajaran berbasis konteks, pendidikan untuk keberlanjutan, dan pengajaran untuk memecahkan tantangan besar atau di antara label lainnya. Setiap pendekatan menekankan dimensi atau titik fokus tertentu, misalnya pembelajaran SSI menekankan dimensi etika dari isu-isu sementara pendidikan untuk keberlanjutan memprioritaskan isu-isu lingkungan. Namun, semua pendekatan berbasis masalah ini memusatkan masalah sebagai konteks pembelajaran dan menciptakan peluang bagi peserta didik untuk membangun pemahaman baru saat mereka memahami masalah yang kompleks. Pengajaran berbasis isu telah menjadi terkenal dalam komunitas pendidikan sains atau penelitian dan praktik selama dekade terakhir. Pada saat yang sama, para peneliti telah mendokumentasikan banyak cara di mana pengajaran sains berbasis isu terbukti menantang untuk diterapkan. Guru sains sering melaporkan bahwa sementara mereka mendukung pengajaran berbasis masalah, mereka merasa tidak siap untuk benar-benar menerapkan pendekatan ini. Mereka biasanya merasa nyaman menyajikan konten sains, tetapi sering tidak yakin bagaimana membantu siswa mereka menghadapi kompleksitas sosial yang disajikan oleh masalah. Pendidikan sering mengungkapkan keprihatinan terkait dengan waktu instruksional yang diperlukan untuk pengajaran berbasis masalah. Bagaimana memastikan bahwa standar kursus ditangani secara memadai dan bagaimana mendukung wacana yang kaya di kelas mereka ketika topik dapat menjadi kontroversial. Tujuan dari edisi khusus ini adalah untuk mengeksplorasi cara-cara di mana teknologi pendidikan dapat digunakan untuk mempromosikan inovasi yang mempersempit kesenjangan ini. Sekian dari ringkasan jurnal saya akhiri. Oh iya, dari hasil catatan penting dari jurnal yang Nopi bacakan tadi, Muher ada nih dengar tadi tentang pengajaran isu-isu sosio-ilmiah atau SSI kan. Kalau boleh tahu, pembelajaran SSI itu seperti apa ya? Dan maksudnya apa pengertiannya gitu? Pembelajaran SSI itu merupakan proses pembelajaran yang dikaitkan dengan isu-isu sosial yang ada di lingkungan dan masyarakat yang berpotensi untuk mendukung pengembangan kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan partisipasi peserta didik. Oke, karena Siti Nurhaliza dan Novita udah membacakan catatan pentingnya, sekarang berarti giliran Muher ya yang bacakan hasil dari catatan penting jurnal yang Muher baca. Di sini Muher ngambil catatan penting dari sebuah jurnal yang berjudul Pola Gender dalam Profil Motivasi Siswa mengenai skor tes STEM dan STEM menggunakan analisis klaster. Jadi di sini singkatnya Muher mendapatkan 3 kegiatan di dalamnya. Yang pertama ada STEM terintegrasi, yang mana di fokus dunia internasional saat ini nih ialah bergerak menuju pengintegrasian disiplin STEM yang terpisah melalui integrated STEM. Kemudian STEM terintegrasi ini
diidentifikasi menjadi 5 kategori elemen instruksional. Yang kedua yaitu ada kegiatan analisis profil motivasi STEM, di mana untuk mengidentifikasi profil motivasi STEM ini dilakukan analisis klaster yang bertujuan untuk mendeteksi kelompok siswa dengan pola variasi yang serupa di seluruh rangkaian karakteristik. Dan dalam jurnal yang Muher baca ini, penulis memilih menggunakan teknik analisis klaster 2 langkah karena telah terbukti berhasil dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya tentang profil motivasi siswa dalam konteks tren studi matematika dan sains internasional. Kemudian hasil yang didapat dari STEM dan STEM menggunakan analisis klaster ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam skor tes rata-rata, perbedaan gender ditemukan dalam profil motivasi, banyaknya anak perempuan rata-rata, tingginya nilai anak perempuan dibandingkan dengan nilai anak laki-laki yang menunjukkan efek diferensial dari profil motivasi. Itu sih yang dapat Muher pahami dari jurnal yang Muher baca. Tadi kan Muher kan ada bilang STEM terintegrasi. Kalau menurut Muher itu STEM terintegrasi itu kayak gimana? Coba apa penjelasannya gitu? Kalau dari jurnal yang Muher dapat, di sini kan dijelaskan nih ada 5 kategori STEM terintegrasi untuk pengajaran kan. Yang penting katanya ada 5 poin. Terus jadi poin yang pertama itu ada asimilasi eksplisit, tujuan pembelajaran, konten dan praktek dari disiplin STEM yang berbeda. Kemudian ada lingkungan belajar yang berpusat pada masalah yang melibatkan siswa dalam masalah dunia nyata yang otentik, terbuka dan tidak terstruktur. Kemudian ada lingkungan belajar berbasis inquiry yang melibatkan siswa dalam bertanya, pembelajaran eksperimental atau kegiatan langsung. Kemudian ada juga pembelajaran berbasis desain yang menggunakan tantangan desain langsung dan terbuka. Dan yang terakhir pembelajaran kooperatif di mana siswa mendapat kesempatan untuk saling berkomunikasi dan berkolaborasi. Menurut Muher, 5 elemen ini adalah hal-hal yang penting untuk diimplementasikan dalam pengajaran STEM terintegrasi. Itu aja sih yang Muher pahami tentang jurnal yang Muher baca sama STEM terintegrasi. Terima kasih Muher. Ya. Ya. Ini kira-kira masih ada yang mau dibahas enggak tentang jurnal-jurnal yang kita ambil poin-poinnya tadi? Kalau di saya sih nggak ada lagi ya. Muher? Sama Kak, kayaknya udah cukup jelas sih. Dari semua jurnal-jurnal yang disampaikan. Atau Kak Siti Nurhalizanya masih ada yang mau ditanyakan Kak tentang jurnal kami berdua sampai? Enggak sih, tadi kan udah ditanyakan juga. Jadi kalau misalnya udah nggak ada yang ditanyakan lagi, yaudah kita akhiri sampai sini diskusi kita. Boleh, kita akhiri saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.